Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahabati ajma'in. والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني شاعر الشيخ محمد بن سليمان الجزولي ونخص خاصة تامة لا حضرة الشيخ محمد نووي بن عمر بن نووي جميع مشايخنا خصوصا قل لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Fudail. Mas Ari itu ya Mas Ari ya? Ya betul. Wa qala al-Fudail. Wa qala lan ngendika sapa al-Fudailu sapa Imam al-Fudail. Pada bahasan sebelumnya bahwa suatu kali dikatakan kepada Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Yahya ditanyakan ma bad'uz zina, apa permulaan dari zina? Jawab Nabi Yahya, qala an-nadhuru lil mar'ah. Permulaan dari zina itu memandang perempuan. Artinya pandangan mata itu awal kali orang melakukan perzinahan itu mula-mulanya adalah memandang dahulu. Kemudian wat tamanni lizina bil qalbi. Kemudian berharap ataupun memiliki keinginan yang kuat untuk berzina. Ya, di dalam hatinya dia ada keinginan untuk melakukan perbuatan zina itu. Wa zinal aini min kabairis saghair. Maksiatnya mata itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil itu yang paling besarnya adalah zinal aini, maksiatnya mata. Kemudian kata Imam Fudail salah satu ulama menyatakan bahwa yaqulu iblis itu pernah ngomong begini, yaqulu ngendika sapa iblis pernah ngomong, huwa utawi an-nazar ayin nazaru, pandangan mata. Ayin nazaru yakni utawi pandangan mata iku qausi al-qadimah. Iku qausi iku apa? Busur, ya busur panah itu al-qaus. Busur panahku al-qadimah itu kang wis dingin. Artinya pandangan mata itu adalah ibaratnya busur panahku. Wasahmi lan anak panah isun. Wasahmilan, bahasa jemparing itu anak panah. Wasahmilan anak panah isun. Alladzi la akhtau kang ora pernah luput sapa isun. Alladzi la akhtau kang ora pernah luput sapa isun bihi kelawan as-sahm. Bihi kelawan alladzi. Jadi ibaratnya pandangan mata itu ibarat
busur dan anak panah yang tidak pernah meleset. Yang tidak pernah apa? Meleset. Jadi kata si iblis itu ibarat anak panah, busur, dan anak panahnya itu tidak akan pernah meleset. Itu pandangan mata. Artinya setan melakukan upaya untuk menggoda manusia itu dengan pandangan mata, dan itu tidak akan pernah meleset. Ai bidzalika sahmi, kelawan mengkono anak panah. Qala ngendika sapa ba'duhum, sapa sebagiannya ulama, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar wal mar'u ma dama dha 'ainin yuqallibuha fi a'yunil 'aini mawqufun 'alal khatar kam nadratin fa'alat fi qalbi sahibiha fi'las sihami bila qausin wala watarin yasurru nadhiruhu ma darra khatiruhu la marhaban bisururin ada biddarar. Ada beberapa bait syair yang menjelaskan tentang efek negatif dari pandangan mata. Kullul hawadith utai saben-saben musibah. Al hawadith itu sesuatu yang terjadi, itu musibah. Kullul hawadith utai saben-saben musibah, kejahatan. Mabda'uha minan nazar, mabda'uha iku utawi permulaane hawadith. Mabda'uha iku utawi permulaane hawadith iku minan nazari, saking pandangan mata. Jadi musibah, kejahatan itu awalnya adalah pandangan mata. Orang pengen nyopet, nggak mungkin serta-merta dia bisa nyopet kalau dia tidak melihat dulu sasarannya. Ya, melihat dulu sasarannya, lalu tergerak hatinya untuk membidik. Ya, mana yang mau disasar? Jambret, pelaku pembunuhan. Apa? Awalnya dari pandangan mata. Mata nggak senang, lalu kemudian terjadi cekcok. Apapun. Zina terlebih lagi. A'udzubillah min dzalik, ya, pelaku pemerkosaan, ya, perbuatan pemerkosaan tidak akan mungkin terjadi begitu saja kalau dia, si pelaku itu tidak melihat korbannya cantik, korbannya menggoda, akhirnya terjadilah perbuatan pemerkosaan. A'udzubillah min dzalik. Apapun musibah, ya, apapun kejahatan, itu awalnya adalah pandangan melihat dulu, pandangan mata. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar. Wa mu'dhamun nari utawi agung-agunge geni bara api. Wa mu'dhamun nari utawi agung-agunge geni, utawi apa? Kobaran bara api yang membesar. Kobaran bara api yang membesar iku min mustasgharis syarar. Iku min mustasgharis syarar, iku saking perkara kang dianggap cilik, ya, ataupun apa, percikan. Mustasghar itu sesuatu yang dianggap kecil, percikannya api kecil. Kebakaran itu banyak terjadi akibat apa? Percikan api yang kecil. Konsleting itu kan terjadi, kemudian yang timbul adalah percikan api dulu, lalu kemudian membesar. Jadi zina itu ibaratnya kobaran api yang besar. Itu tidak serta-merta jadi kobaran api. Awalnya adalah percikan-percikan api, rasa senang melihat, lalu akhirnya terbayang, lalu akhirnya tergoda. Wal mar'u madama da'ainin yuqallibuha fi a'yunil 'aini mawqufun 'alal khatar
Wal mar'u utawi awak-awakan, wal mar'u utawi seseorang, seseorang. Wal mar'u utawi awak-awakan iku madama aidin, iku selagine langgeng sopo al mar'u, iku madama selagine langgeng sopo al mar'u iku ainin duweni mata. Yuqallibuha, yuqallibuha kang nancepaken, yuqallibuha kang nancepaken sopo wong ha ing ainin, yuqallibuha kang nancepaken sopo da'inin ha ing ain mau, fi a'yunil aini ing dalam mandang perempuan yang cantik-cantik. Hurin ain mutazawwijin, apa ya di surat Al-Waqiah itu apa? Hurin ain apa? Amsalil lu'la'il maknun, itu hurin itu bidadari-bidadari yang cantik-cantik rupawan. Fi a'yunil ainin dalam pandangan mata, dalam memandang wong wadon kang ayu-ayu, perempuan. Seorang laki-laki selagi dia selantiasa memandang perempuan yang cantik-cantik, senengnya itu nongkrong, lalu ngeliatin aja, ya, ngeliatin aja anak reguler yang lagi jalan, iku mau kufun, iku mau kufun, iku dikandegaken alal khotori ngatasé keluput. Wah udah, dia akan senantiasa berbuat kesalahan. Awalnya ngeliatin aja anak perempuan reguler, akhirnya pura-pura jajan padahal pengen nyenggol-nyenggol. Kam nadratin pirang-pirang, kam nadratin pirang-pirang pandangan mata, kam nadratin betapa banyak pandangan mata, kam nadratin fa'alat fi qalbi sahibiha bi'ala sihami bila qausin wala watarin. Kam nadratin pirang-pirang utawi pandangan mata fa'alat tang nancepaken opo nadhrah fi qalbi sahibiha ing dalam hati wong kang duweni nadhrah. Betapa banyak pandangan mata yang kemudian menusuk ke dalam hati. Ada ibarat bahasa Indonesia, dari mata turun ke hati. Apa istilah yang lainnya Pak sebelumnya itu? Dari mata turun ke hati. Apa sebelumnya itu? Ada bahasa peribahasa itu. Awalnya biasa-biasa saja, tapi karena melihat akhirnya jatuh cinta. Fi'las sihami kelawan kaya nancepe anak panah, bila kausin dengan tanpa busur, wala watarin dan tanpa senar, tali senar. Jadi ibarat busur panah yang ibarat anak panah yang meluncur tanpa busur dan tali. Ya surru kang seneng sapa nadhiruhu wong kang ningali ma ing perkara dorro kang bahaya kenapa makhotirahu ing atiye si wong. La marhaban ora berbahagia, la marhaban ora bahagia, bisururin kelawan kebahagiaan, ada kang balik opo surur bidorori kelawan bahagia. Waqalat lan ngendika sopo ummul mukminin, ibue wong kang iman. Siapa? Ummu Salamah. Sopo Ummu Salamah. Radhiyallahu anha. Salah satu istrinya Rasulullah, Ummu Salamah, pernah berkata begini, berkata istadzana jaluk izin sopo Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jaluk izin sopo Abdullah ibnu Ummi Maktum, sopo sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Al-a'ma kang buta. Al-a'ma kang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu salah satu sahabat Nabi yang dia buta,
dari kecil tidak bisa melihat. Dari kecil tidak bisa melihat. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Orangnya ngeyel. Terkadang satu sisi tidak punya adab sama Kanjeng Nabi. Tapi barokahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Surat Abasa wa tawalla itu turun berkaitan dengan peristiwa Rasulullah saat itu lagi ngadepi para sahabat-sahabat. Rasulullah lagi ngadepi sahabat-sahabat, para pembesar-pembesar. Lagi ngarepin para pembesar-pembesar Quraisy ini, dia masuk Islam. Jadi dalam suatu pertemuan, di situ berkumpul para pembesar-pembesar Quraisy. Gampangannya ngomong, Rasulullah lagi punya harapan para pembesar-pembesar ini pada masuk Islam. Tiba-tiba masuk menyeruak, ada seorang laki-laki, dia buta, menyeruak di antara para pembesar sahabat-sahabat itu, main masuk saja. Sudah begitu dia gak punya adab, pengennya minta dilayanin sama Rasulullah, ngomong pengen langsung minta direspon sama Rasulullah. Padahal di situ lagi berkumpul para sahabat-sahabat yang para pembesar-pembesar Quraisy yang lagi diharapkan masuk Islam. Akhirnya ibaratnya begini. Ada seorang tokoh misalkan lagi berbicara, di situ ada orang-orang pejabat-pejabat, orang tokoh-tokoh masyarakat. Ini mesti forumnya forum resmi ya. Tiba-tiba ada masuk orang desa gitu ya, orang kamso, orang desa atau orang desa. Ya, kamso, udah kampung desa lagi. Udah kamso, masuk, nggak punya adab, minta dia ngomong, nanya, lalu minta langsung direspon. Sementara di situ lagi kumpul, kan nggak punya adab. Nah, itu terjadi pada Rasulullah. Rasulullah lagi mengharapkan masuk Islamnya para pembesar-pembesar Quraisy, lagi ngomong di forum resmi, lagi pertemuan, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia buta. Nah, Rasulullah sedikit ada perasaan ada perasaan nggak senang. Ada perasaan nggak senang akan masuknya Abdullah ibnu Ummi Maktum yang tidak punya adab gitu. Minta dilayani di Rasulullahnya sedikit mengacuhkan. Bahkan tampak di wajah Rasulullah itu nggak senang wajahnya terhadap Abdullah ibnu Maktum. Ternyata sikap yang ditampakkan oleh Rasulullah itu justru tidak disenangi sama Allah. Sikap respon Rasulullah yang sedikit bertampang muka, nggak senang terhadap Abdullah ibnu Ummi Maktum itu justru tidak disukai sama Allah. Turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, bermuka masam Rasulullah. Wa tawalla, berpaling, an ja'ahul a'ma, berpaling ketika datang seorang al-a'ma, buta. Rasulullah ditegur sama Allah, Muhammad jangan gitu. Nah, bahasa itu jangan gitu. Itu Abdullah ibnu Ummi Maktum yang buta itu, dia sudah jelas-jelas muslim, sudah jelas-jelas beriman sama kamu. Sementara itu para pembesar-pembesar Quraisy itu belum tentu, meskipun kau harapkan ingin beriman, tapi itu belum tentu pada masuk Islam. Ini sih sudah karuan jelas mukmin. Artinya jangan begitu. Kau jangan begitu. Rasulullah tersadar. Setelah ditegur sama Allah, sadar Rasulullah bahwasanya respon spontannya itu salah. Lebih memperhatikan para pembesar Quraisy, sementara nyuekin Abdullah ibnu Ummi Maktum.
Itu segitu Rasulullah. Ketika ada hal yang kurang pas sedikit saja langsung ditegur sama Allah. Bedanya Nabi sama kita-kita itu begitu. Jadi Rasulullah itu sikap cemberut, Abbas itu kan cemberut, bertampang muka masam. Itu sedikit situ ada kekeliruan sedikit saja itu langsung ditegur sama Rasulullah, sama Allah. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidak kamu tahu la'allahu yazakka. Barangkali saja ini yang jelas ini tuh jelas mau membersihkan Abdullah ibn Maktum daripada pembesar-pembesar Quraisy yang belum tentu mereka dirayu apapun, dikata-katain apapun mau beriman belum tentu. Kalau ini sih jelas muslim, jelas yaitu peristiwa Abdullah ibnu Ummi Maktum, perempuan buta. Termasuk ini yang Abdullah ibnu Ummi Maktum itu Rasulullah pernah meriwayatkan ini punya keistimewaan tersendiri nih Abdullah ibnu Maktum itu di sisi Rasulullah. Yang pernah meriwayatkan ada doa sholat hajat khusus. Nanti saya insya Allah mau memberikan ke kalian. Sholat hajat doanya khusus. Itu riwayatnya Rasulullah sama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi hajatnya itu 4 rakaat, 2 rakaat doa, 2 rakaat lagi doa lagi. Itu jos mantap kalau sholat hajat itu mau dilakukan. Mau dikasih? Nanti itu Abdullah ibnu Maktum dapat riwayat langsung dari Rasulullah. Lah, ista'dzanan jaluk izin sopo ibnu Ummi Maktum, sopo Abdullah ibnu Ummi Maktum al-a'ma kang buta. Ini kinayah, ini alam kunyah. Nama aslinya siapa? Wa utawi ibnu Ummi Maktum iku ibnu Syuraihin, iku namanya itu ibnu Syuraih bin ibnu Malik bin Malik ibnu Rabi'ah bin Syuraih bin Malik bin Rabi'ah. Terus Ummi Maktum siapa? Wa ummu Maktumin utai ummu Maktum iku ummu abihi, iku ibue bapak. Jadi terkadang orang kalau zaman dahulu itu menisbatkan bin itu ke kakeknya, kakek atau neneknya. Siapa Ummu Maktum? Wasmuha utawi nama Ummi Maktum iku Atikah bintu Amir. Itu Bu Atikah bintu Amir, Ibu Atikah. Abdullah ibnu Ummi Maktum meminta izin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana hale utawisun wa Maimunatu lan Sayyidah Maimunah iku jalisatani iku lagi lungguh karon. Kata Ummu Salamah, suatu hari kami, aku dan Maimunah, sama-sama istrinya Rasulullah, itu lagi bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang minta izin, ya, mau sowan kepada Rasulullah. Lah, Sayyidah Maimunah dan Sayyidah Ummu Salamah, ketika ada Abdullah ibnu Maktum laki-laki tadi masuk ke dalam rumah, Rasulullah langsung merespon. Faqala mangka ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtajiba gawe aling-aling sapa sira loro. Ihtajiba gawe aling-aling sapa sira loro. Berhijablah Maimunah, Ummu Salamah, kamu tutupin, bikin hijab, jangan sampai kelihatan Abdullah ibnu Ummi Maktum, kata Rasulullah. Ihtajiba, kamu tutupin, kamu berdua. Itu ada Abdullah ibnu Ummi Maktum laki-laki itu. Fakulna mangka ngucap sapa isun, protes. Musalamah sama Maimunahnya protes. Awalaisa bi'a'ma, ya Rasul, awalaisa bi'a'ma. Anatah ora ana sopo Abdullah ibnu Ummi Maktum iku bi'a'ma kelawan buta. Bukankah dia buta ya Rasul?
kan nggak bisa melihat kita. Abdullah ibnu Ummi Maktum kan buta. Kenapa kami harus repot-repot menghijab supaya nggak kelihatan, kan buta gitu saja. Fal hamzatu mangkautai hamzah diterdapat pada awalisa iku dakhilatun ikul mancing ala muqaddarin ingatase kang dikira-kirakan. Wa madkhulul wawi tawi kang dianjingaken wawu awalisa iku ma'tufun alaiku diatafakan alaihi ingatase muqaddar. Ahwa apakah utawi Abdullah ibnu Ummi Maktum iku mubsirun iku wong kang bisa ningali. Ahwa apakah utawi Abdullah ibnu Maktum iku mubsirun iku wong kang bisa ningali. Walisalan orana sopo si ibnu Ummi Maktum iku bi'ama iku bikelawan buta. Ya Rasul, bukankah Abdullah ibnu Ummi Maktum itu buta? Dia kan tidak bisa, bukannya dia buta, tidak bisa melihat, kenapa kami harus repot-repot berhijab? La yubsiru ora bisa ningali sopo ibnu Ummi Maktum. La yubsiru ora bisa ngelihat sopo ibnu Ummi Maktum na ing kita. Apa jawab Rasulullah? Ya, Abdullah Ummi Maktum memang buta, gak bisa melihat kalian berdua. Tapi faqala mangka ngendika sopo kanjeng Nabi, wa antuma la tubsirani. Wa antuma hale utawi sira loro iku la tubsironihi iku ora bisa ningali sapa sira hu ing iku la tubsiro iku ora bisa ningali sapa sira loro hi ing Abdullah bin Maktum. Lah kata Rasulullah, lah emangnya kamu nggak bisa melihat? Kan kalian berdua bisa melihat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Meski ibnu Ummi Maktum nggak bisa melihat kalian, tapi kan kalian bisa melihat ibnu Ummi Maktum. Meskipun dia laki-laki, artinya di sini kita terkadang memandang bahwa yang tidak boleh itu laki-laki memandang perempuan yang bukan mahram. Padahal timbal baliknya juga sama. Perempuan pun tidak boleh melihat laki-laki yang bukan mahram. Gitu maksudnya ya Rasulullah begitu. Wahada utawi ikilah hadis. Wahada utawi ikilah larangannya Rasulullah. La wahada utawi ikilah hadis. Iku yadullu iku nuduhaken opo hada. Iku yadullu iku nuduhaken opo hada ala annahu ingata sestune kelakuan. Ala annahu ingata sestune kelakuan. Ala annahu ingata sestune kelakuan. Iku la yajuzu ora wenang. Ora wenang itu tidak boleh. Lin nisa'i kadue piro-piro wong wadon apa mujalasatul umyani apa mujalasatul umyani apa ngawori lungguh, maksudnya membersamai, duduk bersama, ngawori lungguh. Apa mujalasatul umyani duduk bersama dengan wong-wong buta. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa perempuan itu tidak boleh duduk bareng meski dengan orang buta sekalipun, laki-laki buta. Bahkan dia nggak bisa melihat saya, misalkan. Lah yang nggak bisa melihat kan matanya. Itunya sih bisa berdiri. Itunya sih bisa berdiri. Perempuan itu bukan hanya wajahnya, baunya saja bikin laki-laki tergoda kan gitu. Suaranya bisa bikin laki-laki tergoda. Pemujalasatul umyani apa ngawori lungguh, duduk bersama dengan orang-orang buta. Fayahrumu mangka haram alal a'ma ing atase wong kang buta. Fayahrumu mangka haram alal a'ma ing atase wong kang buta apa al khulwatu. Ya. Apa al khulwa? Khulwa itu apa? Menyendiri ya. Maksudnya berdua-duaan. Apa al khulwatu berdua-duaan bin nisa'i kelawan piro-piro wadon. Enggak boleh. Perempuan bukan mahramnya pacaran di taman. Oh kan dia buta, yang buta matanya. Mata tengah sih nggak buta. Kada kayak mengkono-mengkono keterangan fil Ihya ing dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini dijelaskan dalam kitab Al Ihya Ulumuddin bahwa perempuan
Tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang wa qala lan ngendika sapa Ibnu Hajarin sapa Ibnu Hajar Bizzawajir in dalam kitab Az-Zawajir. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu ada dua, ada yang tokoh fikih, ada yang tokoh hadis. Kalau yang tokoh fikih itu Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau yang tokoh hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dinamakan Ibnu Hajar? Ibnu Hajar, anaknya Batu. Anaknya apa? Batu. Itu kenapa ceritanya? Ada ceritanya itu. Jadi ya Batu lalu kena tetesan-tetesan air. Awal tetesan-tetesan, tapi lama-lama bolong juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa kanat Aisyatu wa Hafsatu jalisataini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Mas Arya?